Halo, saya Anissa Vanka Talarik, mahasiswi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, angkatan 2017, NPM 2017 10 11 5286. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan makalah saya mengenai kriminalistik dan kaitannya dengan penegakan hukum Polri. Dalam pembahasan kali ini yang akan saya bahas yaitu mengenai definisi, ruang lingkup, ilmu yang membantu kriminalistik, serta yang terakhir adalah tujuan dan manfaat dari mempelajari kriminalistik. Kriminalistik merupakan penerapan berbagai macam ilmu pengetahuan, terutama seperti exact science, seperti ilmu kedokteran forensik, kimia forensik, dan ilmu alam forensik yang mempelajari bukti mati atau physical evidence yang bertujuan agar bukti-bukti mati tersebut dapat dianalisa dan ditransfer menjadi alat-alat bukti dalam rangka penyelesaian proses perkara pidana. Jadi dari physical evidence tersebut diterapkanlah ilmu kriminalistik, sehingga dari physical evidence tersebut akan menjadi alat bukti yang nantinya digunakan untuk beracara di pengadilan. Kriminalistik di sini yaitu kedokteran forensik, kimia forensik, dan ilmu alam forensik. Jadi, kriminalistik merupakan sarana ilmu yang secara praktis dan teknis berfungsi membantu dalam tugas-tugas penyidikan dan penuntutan, serta membantu dalam penyajian kelengkapan pemenuhan data atau bukti. Selanjutnya, dalam KUHP tidak mendefinisikan kriminalistik secara harfiah, namun didefinisikan oleh R. Susilo dalam bukunya yaitu Dasar-Dasar Pokok Penyidikan Kejahatan, di mana kriminalistik merupakan ilmu pengetahuan untuk menentukan terjadinya kejahatan dan menyidik pembuatnya dengan mempergunakan cara ilmu pengetahuan alam dengan mengesampingkan cara-cara lainnya yang dipergunakan oleh ilmu kedokteran kehakiman, ilmu keracunan kehakiman, ilmu penyakit jiwa kehakiman. Ilmu kedokteran kehakiman saat ini yaitu disebut dengan ilmu kedokteran forensik. Ilmu racun kehakiman saat ini disebut dengan toksiologi forensik, dan ilmu penyakit jiwa kehakiman saat ini disebut dengan psikologi forensik. Selanjutnya yaitu definisi kriminalistik dari buku tangan kriminalistik dan buku Dasar-Dasar Pokok Kejahatan yang digunakan di kalangan Polri, yaitu pengetahuan dalam menyelidiki kejahatan dengan menggunakan pengetahuan fisik seperti ilmu alam, ilmu kimia, ilmu hitung, dan ilmu pengetahuan yang menentukan terjadi atau tidak terjadinya suatu kejahatan dengan mencari atau menyidik pelakunya dengan menggunakan ilmu alam, kimia, ilmu racun, penyakit jiwa, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ruang lingkup kriminalistik. Ruang lingkup kriminalistik dibagi menjadi dua, yaitu taktik penyidikan dan teknik penyidikan. Taktik penyidikan yaitu kecepatan dalam melakukan penyidikan itu adalah tuntutan taktis pertama bagi pemeriksa perkara. Akan tetapi, prioritas taktik penyidikan atau taktik kriminal adalah pengetahuan yang mempelajari problema-problema taktik dalam bidang penyidikan perkara pidana. Dalam menyidik suatu perkara, seorang penyidik kecepatannya itu tidak boleh mengurangi tertib dari penyelesaian pemeriksaan teknis perkara selanjutnya. Penyidik harus tetap dan selalu menyadari masalah dan kesulitan yang harus dipecahkan dalam penyidikan. Selanjutnya yaitu teknik penyidikan, keseluruhan kegiatan yang dapat dilakukan dalam penyidikan suatu perkara pidana. Pada teknik penyidikan, terdapat dasar-dasar hal yang harus dilakukan dalam melakukan tindakan, yaitu penyidikan di TKP, mengungkapkan cara kejahatan itu dilakukan, menemukan pelaku kejahatan, bekerjanya pelaku kejahatan atau metode dan alat. Penjahat memperlakukan barang-barang hasil kejahatan, motif pelaku berbuat kejahatan, cara-cara memeriksa atau mendengar keterangan saksi dan tersangka, cara melakukan penyidikan, cara mempergunakan informan. Dari cara-cara tersebut, kemudian tindakan-tindakan mana saja yang termasuk dalam bidang taktik penyidikan. Tindakan tersebut yaitu mencakup 10 tindakan, yaitu tindakan pertama di TKP, psikologi kriminal untuk mendengar keterangan saksi dan tersangka, cara menjalin hubungan dengan informan, taktik penangkapan, penggeledahan, badan dan rumah, konfrontasi dan serta penyamaran, pembuntutan, modus operandi atau kebiasaan kerja para pelaku kejahatan, press release setelah terjadinya kejahatan dengan
perkembangan yang sangat hati-hati berkaitan dengan menawarkan hadiah dalam menemukan pelaku, membaca buku yang bertemakan cerita detektif, dan yang terakhir yaitu memahami bahasa sandi yang berlaku di antara penjahat. Selanjutnya yaitu teknik penyidikan. Teknik penyidikan di sini mencakup 3 hal, yaitu pengetahuan tentang bekas-bekas atau material, alat atau sarana teknis yang dapat dipergunakan untuk melakukan kejahatan, sarana pembantuan untuk menetapkan dan mengambil bekas atau barang bukti, serta pengetahuan teknik identifikasi dan sinyalemen. Dewasa ini teknik-teknik mencari dan mengambil bekas pengetahuan mendapatkan banyak bantuan yang amat berharga dari ilmu-ilmu pengetahuan seperti ilmu kedokteran, ilmu kimia, ilmu alam, daktiloskopi, dan peralatan teknologi modern di bidang fotografi, mikrofotografi, kamera, tape recorder, VCD, DVD, lie detector, dan lain-lain. Dengan peralatan teknik ini, makin banyak bekas material yang terdeteksi. Contoh peran bantuan dari teknik untuk mengungkap kejahatan yang sebelumnya sudah saya sampaikan, yaitu bekas berwarna merah yang terselip di pegangan belati untuk membunuh dapat dipastikan sebagai bekas darah korban dengan pemeriksaan mikroskop dan bahan kimia. Racun yang ditemukan pada muntahan korban, kotoran kuku, dan dalam jahitan kantong baju penjahat dapat diketahui jenis racun dengan menggunakan bahan kimia. Selanjutnya, sidik jari laten yang kasat mata dapat terlihat dengan mata telanjang dengan menggunakan bantuan teknik fotografi mekanik, dan bahan kimia dari sidik jari yang sudah kelihatan ini dibuatlah foto dengan perbesaran sehingga memungkinkan penyidik untuk mencari sidik jari yang identik dengan kesimpulan sidik jari yang ada di arsip. Selanjutnya, pada pemalsuan dokumen atau tulisan dapat ditunjukkan dengan pasti di bagian-bagian yang palsu dengan bantuan ahli tulisan dengan bantuan fotografi dan mikroskop. Selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu pada pemeriksaan luka tembak, seorang ahli atau dokter dapat menentukan jenis dari peluru yang digunakan, kemudian jarak tembak senjata api tersebut, dan lain-lain. Tentunya peran teknologi sangat membantu dalam pengungkapan suatu tindak pidana. Dalam mencari keterangan, polisi tidak hanya terbatas untuk meminta bantuan dari para ahli yang memiliki kemampuan akademik di bidangnya, akan tetapi polisi juga dapat meminta penjelasan kepada seorang ahli biasa seperti tukang gigi, tukang sepatu, tukang jahit, dan lain-lain. Dalam melakukan penyidikan, mencari bekas-bekas material, terdapat kajian khusus yang membahasnya, yaitu ilmu bekas bawahan dan ilmu bekas atasan. Ilmu bekas bawahan yaitu ilmu yang meliputi ajaran-ajaran tentang mencari, menetapkan, mengamankan, menyita, dan mengirimkan bekas-bekas dalam tindakan pertama di tempat kejadian perkara. Ilmu bekas bawahan ini harus dikuasai oleh setiap penyidik kepolisian. Nah, selanjutnya itu ilmu bekas atasan, meliputi kegiatan yang dilakukan oleh ahli-ahli tertentu, misalnya ahli kedokteran forensik atau kehakiman, ahli memeriksa surat palsu, ahli daktiloskopi, ahli balistik atau pemeriksaan peluru, dan lain-lain. Ilmu bekas atasan ini sangat jarang dikuasai oleh seorang polisi mengingat multidisiplin yang begitu banyak. Selanjutnya yaitu ilmu-ilmu yang membantu kriminalistik. Ilmu-ilmu yang membantu kriminalistik di sini ada 6. Yang pertama yaitu ilmu kedokteran kehakiman. Ilmu kedokteran kehakiman ini mempelajari sebab-sebab kematian, identifikasi keadaan mayat, postmortem, perlukaan, abortus, dan pembunuhan anak, perzinahan dan perkosaan, serta pemeriksaan noda darah. Selanjutnya yang kedua yaitu ilmu kedokteran jiwa kehakiman, mempelajari penderita sakit jiwa atau berkelainan jiwa yang dapat melakukan kejahatan seperti epilepsi, psikopat, skizofrenia yang mengalami jiwa terbelah atau berkepribadian ganda atau berkepribadian lengkap, dan psikomani depresif atau penderita yang mengalami perasaan gembira atau sedih yang luar biasa. Kemudian yang ketiga yaitu ilmu kimia kehakiman, mempelajari narkotika, pemalsuan barang yang berhubungan dengan zat kimia, noda-noda yang tertinggal dalam berbagai kejahatan, pelanggaran ortodansi, serta tentang obat-obatan keras dan darah, serta toksologi forensik. Kemudian yang keempat yaitu ilmu alam kehakiman. Ilmu alam kehakiman ini mempelajari 2 hal, yaitu balistik kehakiman atau balistik forensik untuk mengetahui jenis, kaliber,
jarak tembak, dan sebagainya. Yang kedua itu daktiloskopi atau poroskopi atau palmistry atau fingerprint yang mempelajari tentang sidik jari, peristiwa tabrakan di darat dengan melihat bekas ban yang ada di rem, kemudian bekas oli, cat, bensin, dan sebagainya. Yang kelima yaitu grafologi, mempelajari cara-cara untuk mengenali pemalsuan tulisan dan uang palsu, cara-cara menemukan tulisan-tulisan rahasia, dan pengetahuan membaca watak seseorang berdasarkan hasil tulisannya. Dan yang terakhir yaitu entomologi forensik, yaitu untuk mengungkapkan kematian mayat yang tidak terkubur atau terlantar. Selanjutnya yaitu tujuan mempelajari kriminalistik. Kriminalistik sangat berperan bagi kepentingan peradilan, yaitu membantu peradilan dalam usaha menegakkan kebenaran dan keadilan sejati. Tujuan dari mempelajari kriminalistik ini yaitu membantu peradilan mencari keadilan dan kebenaran sejati dalam makna yang sebenar-benarnya atau kebenaran material, dan memberikan keterangan atau penjelasan kepada penyidik berkaitan dengan sarana dan cara melakukan penyidikan secara utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Selanjutnya yaitu kegunaan mempelajari kriminalistik. Ada 3 kegunaan mempelajari kriminalistik, yaitu masyarakat dapat mengikuti penyidikan perkara kejahatan dengan benar, untuk menghindari kesalahan, penyelewengan, dan manipulasi penyidikan, terutama pada perkara-perkara pidana yang mengundang perhatian masyarakat umum. Penyidik dapat bertindak secara jujur dan benar, sehingga menempatkan dan menyelesaikan perkara secara benar dan tuntas. Maka dapat disimpulkan bahwa peranan kriminalistik dalam membantu Polri mengungkap suatu perkara pidana itu sangat besar perannya. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk mempelajari kriminalistik. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.